Kalau kita lihat satu pun tidak ada di sini peran bangsa Israel. Ini klausul yang memang mutlak sepihak. Hanya janji Allah. Tujuannya sudah tahu kan? Dari awal, supaya bangsa itu melahirkan keturunan yang disebut Allah sebagai pembebas atau Mesias. Halo, Shalom, saudaraku TFC. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan kasih karunia Tuhan. Amin. Pendeta, bagaimana kabarnya? Yes, kabar baik, sehat. Kabar baik. Semoga saudara juga menyimak juga selalu dalam kondisi baik. Ya. Hari ini kita akan kembali dengan podcast Meditasi Alkitab. Kita sudah di tengah minggu dan kali ini kita sudah sampai di pelajaran keempat di kuartal 2 di tahun ini dengan judul apa, yaitu bangsa-bangsa di bagian ke-1. Saudara simak sampai tuntas ya, jangan lupa ya. Baik, kita sudah kembali lagi, pendeta, kita ingin men-charge lagi energi kita dengan pembahasan firman Tuhan, meditasi Alkitab kita dengan pelajaran bangsa-bangsa bagian ke-1. Baik, ini mungkin kita belajar sedikit sejarah dari awal berarti bangsa-bangsa. Nah, sebenarnya dari pelajaran dalam minggu ini, meditasi Alkitab, apa yang ingin ditekankan, pesan yang lebih kuat tentang bangsa-bangsa ini, apa yang perlu kita ambil dari pelajaran ini sebenarnya, pendeta, mengenai bangsa-bangsa? Istilah bangsa-bangsa yang diterjemahkan dari kata goyim bisa disebut sebagai orang kafir. Keterlibatannya dalam kitab suci dijadikan Allah bagian dari kisah soteriologi. Sebetulnya bukan penekanannya kepada kita mempelajari bangsa-bangsa lain. Bukan. Fokus kita bukan pada mereka. Nanti puncaknya memang kasih karunia Allah akan diberikan kepada semua orang. Akan tetapi dari kisah mulanya, Allah punya janji sebetulnya. Tepat setelah manusia jatuh ke dalam dosa, yang membuat cahaya kemuliaan Allah dalam diri manusia itu pudar atau hampir padam, kekecewaan manusia pertama, Adam dan Hawa, itu dialamatkan kepada iblis yang menyaru sebagai ular waktu itu. Ada satu rasa yang nggak bisa mereka mengerti, tapi mereka merasa ini penyebab semuanya. Jadi keindahan hidup mereka, kebahagiaan hidup mereka, kedamaian hidup mereka, ketika ada di taman itu, taman yang sempurna, menjadi hilang akibat tergodanya mereka. Nah, di saat keadaan seperti itu, Tuhan ngomong. Dicatat dalam Kejadian 3 ayat 15. Mereka dengar. Tuhan ngomong sebetulnya kepada ular itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan itu. Keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepalamu. Dan kau akan menginjak tumitnya. Adam yang mendengar ini, merasa ini adalah kabar baik. Ibarat kita udah disakiti, udah dibuat menderita, udah dibuat kita sengsara. Pada umumnya kita pengen melihat sebetulnya. Dia yang mencelakai aku akan seperti apa nasibnya. Kan gitu. Anggaplah seperti dendam kesumat. Tapi saya nggak bisa ngomong kalau Adam dan Hawa itu dendam. Tapi rasa itu pasti ada. Ketika Tuhan menyebutkan itu kepada iblis, kepada ular, mereka dengar, itu menjadi kabar baik buat mereka. Kabar baiknya adalah bahwa mereka tahu mereka akan tetap eksis. Nanti keturunan mereka yang ternyata akan menyelesaikan persoalan mereka, perseteruan mereka. Keturunan mereka, mereka tahu bahwa nanti akan lahir dari generasi mereka. Itulah yang akan menjadi pembebas, penghibur, pengembali kedamaian dan kesempurnaan. Karena keturunan mereka menghancurkan kepala. Kalau sudah kepala hancur, masih hidup nggak? Enggak. Kalau tumit yang hancur, masih bisa hidup nggak? Masih bisa berjalan walaupun terseok-seok. Jadi iblis menghancurkan tumitnya, tapi keturunan perempuan itu menghancurkan kepalanya. Artinya kemenangan mutlak ada pada mereka. Nah, janji inilah disimpan. Janji apa? Sejak saat itu, manusia pertama akan menjaga hidup mereka baik-baik, supaya mereka melahirkan keturunan yang akan memberikan kemenangan. Nah, sampai di situ. Baik. Jadi saya menangkap maksudnya, intinya pada saat itu
ada suatu janji dari Tuhan ternyata, Ya. yang Adam dan Hawa dengar itu Ya, dengan telinga mereka sendiri, bahwa suatu saat keturunannya akan meremukkan kepalanya. Itu bisa dibilang adalah ucapan yang ya kabar baik buat dia, meskipun pendeta tidak tahu apakah dia pendendam atau menuntut balas kepada kesalahan itu. Artinya berarti pendeta ada janji Tuhan khusus yang Adam dengar mengenai sesuatu yang akan di masa depan. janji Iya, penebus, janji Mesias. kelahiran seorang pembebas tadi. Iya. Artinya itu berarti keturunan, artinya Adam dan Hawa akan menjadi sebuah bangsa pada akhirnya. Ya. Benar ya? Panjang generasi demi generasi begitu. Nah, berarti dimulai dari mana? Dari Adam, Nuh, dan seterusnya. Ya, jadi waktu Adam melahirkan keturunan-keturunannya, dia masih tetap berharap siapa sebetulnya pembebas itu. Kain lahir, anak sulungnya, tapi dia pun berdosa dan membunuh adiknya Habel. Demikian seterus keturunannya itu. Belum ada yang sesuai dengan kriteria yang sudah disampaikan. Sampai kepada terus keturunan mereka. Janji itu tetap dijaga Tuhan. Keturunan-keturunan yang paling fenomenal yang disebutkan di dalam Alkitab, Nuh. Ya kan? Jadi Tuhan setelah manusia menjadi banyak dan menjadi terbagi dalam kaum, puak, suku, bangsa, banyak sekali. Sampai Tuhan juga berjanji pada Nuh. Dia katakan, aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Nah, tujuan dari janji itu cuma satu. Janjinya tetap sama, yaitu kelahiran sang pembebas. Mesias. Begitu terus. Sampai bumi dibinasakan Allah dengan air bah pun, seperti itu. Kembali lagi banyak bangsa-bangsa yang muncul. Abraham sekarang. Abraham diingatkan oleh Tuhan janji yang sudah diucapkan. Ishak, Yakub. Yang menarik dari semuanya ini, janji itu diberikan pertama, isinya tetap sama. Biasanya janji itu diucapkan atau disepakati oleh dua pihak. Yang berjanji dan yang menerima janji. Dan punya hak dan kewajiban yang sama. Tapi ini berbeda. Janji yang diucapkan Tuhan kepada mereka ini, tentang sang pembebas, tentang sang Mesias, itu sama sekali tidak ada kewajiban mereka. Tidak ada perbuatan mereka. Tidak seperti janji-janji yang biasa kita tahu itu ada take and give. Ada hak dan kewajiban yang porsinya sama. Ini semua datang dari pihak Tuhan. Makanya selalu dikatakan, aku akan memberkati engkau, aku akan membebaskan engkau, aku akan membawa kamu ke negeri yang kujanjikan, aku akan memelihara keturunanmu. Nggak ada satu tuntutan pun. Sampai akhirnya nanti, keturunan dari Yakub itu menjadi bangsa yang sangat besar. Dari 12 anaknya, yaitu menjadi suku-suku Israel. Dan sampai pada harinya, suku-suku Israel ini atau bangsa Israel ini tertawan di tanah Mesir. Diperbudak di sana dengan sangat keras. Diperbudak oleh Firaun, penguasa yang sangat keji, yang tidak kenal Tuhan, yang tidak pernah beribadah kepada Allah semesta. Mereka dipaksa bekerja. Perbudakan di zaman patriarki itu luar biasa. Mereka bekerja untuk hasil yang tidak mereka nikmati. Mereka bekerja hanya untuk orang lain, bahkan untuk penguasa keji, untuk kemewahan, untuk kepelesiran, untuk semua kebutuhan-kebutuhan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka bekerja hanya untuk makan. Paling banyak 2 kali, bahkan sekali. Mereka hanya untuk bertahan hidup. Begitulah mereka diperbudak begitu lama. Kalau kita baca, pada waktu diperbudak itulah, kita tahu ada utusan Tuhan yang diutus di situ, yaitu Musa. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal 6, singkat cerita, Musa itu diutus Tuhan. Kalau kita baca Keluaran pasal 6 ayat 3 sampai ayat 8, dia ingatkan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Nah, Tuhan mengingatkan janji itu. Janji yang disampaikan kepada nenek moyang mereka. Ya kan? Nah, kalau kita potong cerita itu, lihatlah, perhatikanlah janji yang disampaikan. Inilah polanya. Aku sudah mendengar juga orang-orang Israel
yang telah diperbudak oleh orang Mesir, maka aku ingat kepada perjanjianku. Kata Tuhan. Ayat 6, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukum-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Perhatikan kalau kata aku akan. Itu kan sepihak. Kalau kita lihat satu pun tidak ada di sini peran bangsa Israel. Ini klausul yang memang mutlak sepihak. Hanya janji Allah. Tujuannya sudah tahu kan? Dari awal, supaya bangsa itu melahirkan keturunan yang disebut Allah sebagai pembebas atau Mesias. Tapi mereka tidak menerima. Ayat 9 coba kita lihat. Lalu Musa mengatakan demikian pada orang Israel, tapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Artinya di sini, Tuhan sudah melihat ketika Musa menyampaikan itu, janji itu, orang Israel menolaknya. Janji yang manis, yang tidak perlu ada peran apapun. Mereka cukup percaya, tapi mereka tidak menerimanya. Nah ini harus dicatat. Kenapa kok mereka bisa tidak menerimanya? Memang di situ disebut sebagai putus asa dan karena perbudakan. Ini ada isu yang lain. Tapi yang saya mau lihat begini, akhirnya Tuhan mencoba untuk menurunkan caranya. Karena dia tahu akhirnya bahwa ini janji manis itu dia berikan, atau kabar baik itu dia berikan kepada orang yang bermental budak. Menolak. Seakan-akan keadaan mereka itu lebih nyaman mereka rasakan. Tapi ternyata kalau kita bedah ini dengan baik, perbudakan itu membuat mereka itu sudah benar-benar mentalnya di luar nalar. Tidak sewajarnya. Intinya mereka karena tidak pernah bisa punya kesempatan untuk beribadah. Untuk menggunakan potensinya untuk menyembah Allah. Nah, mental seorang budak ya begitu. Budak itu tidak tahu apa yang harus dilakukan yang baik. Budak melakukan yang baik karena perintah dan tidak melakukan yang jahat karena larangan. Budak tidak bisa diajak untuk berkreasi. Budak tidak bisa diajak untuk berinovasi. Budak tidak ada inisiasi. Semua harus dengan perintah, larangan. Nah, itu sebabnya Tuhan tahu mental mereka begitu rendah. Mereka disebut di sini tidak dapat membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Maka Tuhan menurunkan derajatnya. Menggunakan bahasa yang cocok untuk budak. Itu sebabnya nanti kalau kita potong ceritanya, Tuhan mempertontonkan dulu kepada mereka. Dari mulai Keluaran pasal 7 seterusnya, Tuhan menjatuhkan tulah-tulah kepada bangsa Mesir. 10 tulah. Nah, apa maksudnya? Gini, di hadapan orang Israel, Tuhan harus mempertontonkan itu kepada mereka. Bahwa ada penghukuman terhadap setiap ketidaktaatan. Jadi mental budak bisa menangkap itu. Jadi sekali lagi Tuhan menurunkan frekuensinya. Yeah. Dia turun pada frekuensi yang sama seperti budak untuk berbicara. Jadi kalau mau menyuruh seorang budak, pertama-tama harus tunjukkan dulu. Kalau mereka nggak taat, kalau mereka nggak menurut, maka ada penghukuman. Terbukti ada 10 tulah. Lihat 10. 10 tulah yang ditunjukkan Tuhan di hadapan mata bangsa Israel telah menulahi bangsa Mesir yang tidak taat. Oke? Lalu mulai dari pasal berikutnya nanti, pasal 13, 14, 15, Tuhan memberikan kenangan kepada mereka. Alat untuk mengenang, yaitu perayaan-perayaan. Dia bilang, rayakan itu ya. Hari Raya Paskah. Paskah itu artinya Passover, melewati.
untuk mengingat seperti itulah aku membunuh anak sulung. Karena malaikat maut melewati tanah Mesir dan tanah Gozen, tempatmu tinggal. Ya kan? Rayakan kenangan ini. Nah, budak harus diberi memori tentang betapa sakitnya ketidaktaatan. Perhatikan itu ya. Betapa sakitnya ketidaktaatan, betapa menderitanya suatu penghukuman. Jadi dirayakan tuh. Tuhan memberikan 7 perayaan. Pasal 17. Ya. Tuhan memberikan itu tuh. Perayaan-perayaan yang harus dijaga oleh bangsa Israel. Semua kenangan apa? Kenangan tentang bahwa betapa sakitnya penghakiman dan penghukuman. Dengan korban-korban dalam perayaan-perayaan itu, Tuhan memberi kesan di situ. Ketidaktaatan, pembangkangan, keberdosaan telah memakan korban. Itu dari perayaan itu ya. Lalu di pasal 18 ada cerita tentang Musa diminta Tuhan untuk mendelegasikan tugas-tugasnya melalui mertuanya Yitro. Pesan dan nasihat itu. Nah, begini. Orang yang bermental budak, Yon, butuh itu tuh. Butuh hierarki. Butuh suatu delegasi yang jelas. Mekanisme operasional supaya mereka bisa bekerja. Mereka harus melihat dalam setiap grup ada pemimpinnya. Kalau enggak efektif. Kenapa? Karena bangsa ini bermental budak. Firaun pada waktu memimpin mereka sebagai budak, Firaun lakukan itu. Mereka ada pengawalnya. Mereka ada mandornya. Kalau enggak mereka enggak akan bekerja. Coba perhatikan. Nah, setelah Tuhan menurunkan frekuensinya untuk mengucapkan kembali janjinya nanti kepada budak ini, maka coba lihat di pasal 19. Kalau kita lihat Keluaran pasal 19, Yon, di situ baru jelas kita lihat. Akhirnya Tuhan baru berbicara lagi tentang janji yang baru. Janji yang baru maksudnya janji yang kedua. Tadi udah disampaikan ditolak. Ya. Wah, kok bisa ditolak nih? Padahal manis sekali kabar Injil itu, kabar baik itu. Tanpa ada usaha, hanya cukup percaya. Mereka akan menerima segala berkat terbaik, tapi mereka nggak percaya. Mereka menolak. Maka Tuhan sekali lagi menurunkan frekuensinya untuk berbicara kepada budak. Jadi seperti budak Tuhan berbicara kepada mereka. Lalu beginilah. Akhirnya Tuhan bilang begini. Ayat 19. Keluaran pasal 19. Ayat 4. Disuruhlah Musa naik ke Gunung Sinai. Ya. Kita bicara dulu nih. Ya kan? Gini. Tolong kau sampaikan kepada orang Israel. Ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Lihat, apa yang dimaksud Tuhan? Tulah itu, 10. Ya. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Apa artinya ini? Oh ya, saya lupa tadi. Setelah Tuhan beri tulah, Tuhan beri berkat. Sekali lagi, setelah Tuhan beri kutuk 10, Tuhan beri berkat kepada bangsa Israel. Ya. Ya kan? Apa itu? Tiang api, tiang awan. Api untuk di malam hari, awan untuk di siang hari. Makan mana turun dari langit. Ya. Lihat. Burung puyuh juga datang sendiri. Semua ini lambang kasih karunia. Berkat yang tidak diusahakan. Oke? Datang tanpa usaha mereka. Artinya Tuhan bilang begini. Coba ingat. Dia ngomong kepada orang Israel melalui Musa. Kau ingat penghukuman? Kau ingat berkat? Nah, ini ngomong kepada siapa nih? Ini ngomong kepada model orang budak. Mental budak. Mental budak butuh itu. Dia butuh perintah supaya dia bisa lakukan yang baik. Dia butuh larangan supaya dia tidak lakukan yang jahat. Dia harus tahu apa upah ketika dia patuh. Ya. Tapi dia juga harus tahu apa hukuman kalau dia tidak patuh. Udah, makanya Tuhan ngomong begitu. Ini kan turun sengaja memang Tuhan turunkan ini.
Iya. Supaya ngomong kepada seorang budak. Jadi sekarang, katanya ayat 5, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah di ayat 7, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah ini memang ada tafsir. Segala firman itu bisa saja itu sudah ada ketetapan dan ketentuan sebelumnya. Oke? Seluruh bangsa itu akhirnya menjawab bersama-sama. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Coba bayangin. Setelah Tuhan ngomong begini, direspon. Ya. Padahal janji yang diberikan Tuhan itu tidak sempurna loh. Tidak sesempurna yang diberikan pada Keluaran 6. Panjang kali dia itu kan. Aku akan. Bisanya itu ditolak. Mereka menyingkirkan kabar baik itu. Nah setelah ditunjukkan penghakiman, penghukuman melalui itulah, tapi juga ada berkat, lalu perayaan-perayaan apa semua, baru nyambung ke pikiran mereka. Tuhan baru ngomong begini, langsung disambut tuh. Mereka bilang, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Betul gak? Iya. Bisa dapat sekarang gambaran orang Israel pada waktu menerima janji ini? Ini keadaannya, ini realitanya. Mereka akhirnya bisa merespon Tuhan kalau ada suatu perintah larangan yang jelas. Penghakiman, penghukuman, ya kan? Memori pada kesan tentang semuanya ini melalui perayaan-perayaan, melalui hierarki, sistem operasional, baru mereka bilang, katakanlah, kami akan lakukan. Nah, budak itu begitu. Dia gak akan bisa lakukan apa-apa tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa ketetapan, tanpa ketentuan. Maka itu, kalau kita potong, masuklah kepada Keluaran 20. Diberikanlah the Ten Commandment itu sebagai perjanjian kepada mereka. Itulah perjanjian, ditandatangani mereka. Aku akan membawa kamu ke tanah perjanjian, tapi kamu harus melakukan semua ini yang telah kuperintahkan. Jadi 10 firman ini ditemani juga dengan segala penjelasan. Ini banyak sekali. Nah, ini bisa ditulis setelah itu oleh imam-imam atau memang Musa sudah menulisnya. Nah, itulah sebabnya The Ten Commandment itu disebut sebagai perjanjian lama. Hukum Taurat itu atau Torah itu adalah perjanjian lama. Baik, pendeta. Oke. Saya menangkap maksudnya, saya tarik lagi mundur. Berarti perjanjian, janji Tuhan. Pendeta tadi ada Adam, Nuh, Abraham, Ishak, dan Yakub sampai ke bangsa Israel, begitu ya. Jadi keturunannya dipastikan akan melahirkan seorang Mesias. Dan di tengah perjalanan ini, Tuhan memberikan janji. Aku akan sepihak. Kenapa sepihak? Karena sepertinya Tuhan tahu manusia berpotensi melanggar gitu. Melanggar. Tuhan tahu itu. Lalu waktu berjalan dengan ke-12 suku bangsa Israel, Tuhan juga menyampaikan janji yang polanya berbeda. Karena bangsa Israel diperbudak di Mesir. Karena tekanan dari perbudakan itu membuat mereka mungkin tidak berpikir jernih gitu. Jadi budak hanya menerima order atau perintah dari dalam hal ini Firaun. Dikasih order ini, saya lakukan. Order ini lakukan. Dan itu Tuhan merasa berbelas kasihan lah kepada bangsa Israel karena sampai melupakan penyembahan kepada dirinya. Jadi dia mau keluarkan. Tapi ketika keluarkan, pendeta sampaikan tadi, bangsa Israel juga banyak menolak, bersungut-sungut pastilah ya. Karena tekanan itu. Dan tadi pendeta juga sampaikan bahwa sampai kepada perjanjian, yaitu hukum Taurat, the Ten Commandment, sampai produk turunannya. Dan itu yang disebut perjanjian lama. Perjanjian lama. Pasti itu perjanjian lama. Yes. Old Testament. Iya.
Torah. Torah. Taurat. Oke. Taurat itulah yang sebetulnya yang dimaksud dengan istilah perjanjian lama. Oke, saya coba kasih ayat-ayatnya. Ini mungkin, Yon, yang orang nggak bisa terima. Masa iya 2 loh batu itu adalah perjanjian lama? Boleh Ya, dikasih ayat. karena nanti memang Yeremia mengatakan bahwa perjanjian ini akan tidak dipakai lagi. Lalu Oke. Paulus mengutip, nanti saya tunjukkan di akhir, Oke. Paulus mengutip bahwa perjanjian lama itu telah menjadi usang, cacat, dan tidak dibutuhkan lagi. Oke. Ya, ini orang nggak bisa terima. Tapi mari kita lihat. Ya. Ulangan 4 ayat 13 sampai 14. Ulangan 4 ayat 13 sampai 14. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman. Ya. Dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Jelas ya? Perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan. Jadi jelas, di dalam The Ten Commandment itu, Musa menulis juga ketetapan dan ketentuan maksudnya. Supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ya. Perhatikan ini, khusus di negeri. Jadi ini The Ten Commandment, perjanjian yang khusus. Nanti saya buktikan kalau ini memang khusus hanya untuk bangsa Israel. Bahkan jauh lebih spesifik. Bukan hanya sekedar khusus pada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel yang dikeluarkan dari tanah Mesir. Itu. Nanti nggak semua bangsa Israel. Oke, itu satu. Ulangan 5 ayat 1 sampai 5. Ya. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan. Nah, di situ yang saya maksud. Tadi The Ten Commandment itu ditemani lagi dengan begitu banyaknya perintah, dengan begitu banyaknya ketetapan dan ketentuan. The Ten Commandment itu sendiri, Torah itu, 10 hukum itu sendiri ada perintah dan larangan. Tapi ditemani lagi dengan ketetapan dan ketentuan. Yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Jadi nggak cukup hanya 10 itu. Ini yang harus dicatat baik-baik oleh semua pelajar kitab suci. The Ten Commandment, 10 Torah, tidak boleh lepas dari ketetapan dan ketentuannya. Sejak semula memang dirancang itu. Itu sama seperti hukum sipil saat ini. Kalau ada pasal-pasal, itu akan ada pasal-pasal penjelas berikutnya atau sebelumnya. Harus begitu. Dia terikat kepada semua penjelasan, ketetapan, ketentuan, teknis dan mekanisme. Memang begitu sifat hukum. Letterlek, literal, hurufiah. Dan harus dilakukan tanpa tafsir yang abstrak. Harus tafsirnya itu konkret. Harus begitu. Lihat ini. Nah, lalu kita lihat ayat 2. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb atau dimaksud dengan Sinai. Ya. Jadi teritori itu Horeb namanya. Tapi itu khususnya Gunung Sinai spesifik. Bukan dengan nenek, perhatikan ya. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu. Siapa yang dimaksudnya dengan nenek moyang kita? Adam, Nuh, Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan dengan mereka. Bukan. Tetapi dengan kita. Ditulis di situ ayat 3. Kita yang ada di sini pada hari ini. Kita semua yang masih hidup. See? Iya. Jadi jangan samakan. Enggak. Perjanjian itu, perjanjian The Ten Commandment itu, Torah itu, tujuannya sama. Yaitu untuk memelihara bangsa itu sampai nanti melahirkan Mesias atau pembebas. Betul? Iya. Begitupun yang kepada Adam, Nuh,
Abraham, Ishak, dan Yakub. Bedanya apa? Bedanya janji yang diberikan kepada mereka sepihak. Hanya Allah yang punya kewajiban. Mereka cukup beriman menerimanya dan menunggu janji itu digenapi. Tapi mereka ini, janji kepada mereka beda. Mereka harus punya kewajiban. Merespon janji Tuhan, mereka harus melakukan perintah, larangan, ketetapan, dan ketentuan. Nah ingat, janji itulah yang mereka sebut dengan Torah, 10 Torah. Tuhan telah berbicara dan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri di antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung, dan ia berfirman. Oke? Sekarang kita lebih jelas lagi. Ulangan 9 ayat 9 sampai 11. Ulangan 9 ayat 9 sampai 11. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh batu. Loh perjanjian. Itu Yon. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh batu. Loh perjanjian. Kurang jelas apa nih? Loh batu sama dengan loh perjanjian. Yang diikat Tuhan dengan kamu. Maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak aku makan dan air tidak aku minum. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu di tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Sesudah lewat 40 hari 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh perjanjian. Jelas kan? Itu. Jadi loh batu itu perjanjian. Nah, nanti kita lihat. Sekali lagi, saya mau membuktikan lagi ini. Banyak sekali sebetulnya ayatnya. Banyak sekali. Ini yang saya bikin yang telak-telak aja nih. Bahwa perjanjian lama yang disebut dengan, kalau tadi kan perjanjian. Saya tambahkan lagi nih. Tapi bukan saya yang menambahkan. Kitab suci. Jadi frasa dia. Kalau tadi kata perjanjian, ini perjanjian lama. Sama dengan loh batu. Nah kita lihat ya. Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. 1 Raja-Raja 8 ayat 9. Dalam tabut itu, perhatikan ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di gunung Horeb, yakni loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjanjian mereka keluar dari tanah Mesir. 1 Raja-Raja 8 ayat 21. Dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. 2 Tawarik 5 ayat 10. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain daripada kedua loh batu yang ditaruh Musa ke dalamnya di gunung Horeb ketika Tuhan memberikan perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Spesifik kan? Perjanjian yang diberikan pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Apa kesimpulannya? Pertama, kita dengan tegas mengambil kesimpulan. Itulah story atau history dari lahirnya kedua loh batu. Udah tahu ya, kalau nanti ditanya, kenapa ada dua loh batu? Kita bisa jelasin itu. Jawabnya apa? Karena orang Israel mula-mula nggak mau menerima janji manis Allah. Janji kasih karunia yang telah Allah berikan kepada Adam, Nuh, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kenapa? Nanti kita bisa jelaskan sebetulnya penyebabnya karena mereka nggak sempat beribadah. Tidak sempatnya mereka beribadah. Menggunakan nafas mereka. Karena nanti kata kerja paksa itu dari kata koser ruah. Artinya wind shortness. Napas pendek. Napas pendek. Kenapa nafas disinggung di situ? Karena memang nafas adalah satu-satunya alat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan yang menarik, itulah penyebabnya. Setiap Musa menurunkan tulah. Sebelum dia menurunkan tulah, mulai dari pertama sampai 10, selalu dia katakan, izinkan bangsa ini pergi,
supaya kami beribadah. Kenapa disebut alasan utama mereka pergi beribadah? Karena mereka nggak pernah sempat beribadah, berkomuni, berjamaah. Ini yang saya mau katakan bahwa ini bukan alasan untuk beribadah secara pribadi. Karena mungkin beribadah secara pribadi pasti bisa itu. Iya. Iya kan? Ini alasan kenapa tidak boleh dihindari ibadah secara komuni, jamaah. Ternyata penting. Yang tidak dilakukan oleh bangsa Israel. Nggak sempat beribadah secara komuni, berjamaah. Nggak ada, nggak diizinkan oleh Firaun. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang merupakan orang-orang terhebat di Babel pun nggak diizinkan beribadah. Apalagi cuma mereka sebagai budak. Itulah yang membuat mereka nggak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Ketiadaan kesempatan untuk beribadah itu, mereka nggak mengerti Injil kasih karunia. Mereka nggak bisa dikasihani. Mereka nggak mau cuma menerima cuma-cuma pemberian. Mereka bilang nggak bisa. Aku harus respon dengan usaha. Dengan usahaku. Beri perintahmu, aku akan turuti. Beri laranganmu, aku akan hindari. Tambahkan lagi dengan ketetapan dan ketentuan. Deal perjanjian kita. Itu kata mereka. Ya, karena apa? Karena tidak sempat beribadah, Yon. Itu masalahnya. Ya, jadi makanya mereka bermental budak. Akhirnya Tuhan turunkanlah benar-benar perjanjian yang berbentuk perintah, larangan, ketetapan, ketentuan di pasal 19. Baru mereka nyambung. Kalau cuma dikasih cuma-cuma, nggak mau. Nggak mau. Aneh ya pendeta ya. Nah, bisa tahu akhirnya kenapa mental budak itu nggak bisa menerima kasih karunia atau pemberian cuma-cuma? Karena harus ada hasil usahanya gitu ya. Jawabnya, karena sebetulnya nggak ada ibadah dalam hidupnya. Kerja terus saat itu ya. Karena kerja terus. Diperbudak. Nggak sempat dia. Nah, kenapa? Pada waktu perbudakan di Babel, di zaman Esra, orang-orang juga diperbudak. Kalau baca Esra pasal 8 ayat 9, itu ditulis di situ. Dan sekarang untuk waktu yang singkat, kasih karunia telah dicurahkan dari Tuhan Allah kita dengan melepaskan sisa-sisa dan dengan memasukkan paku ke dalam tempat sucinya agar Allah kita menyinari mata kita dan memberi kita sedikit waktu untuk mengambil nafas dalam perbudakan kita. Itu dalam terjemahan Bishop Bible. Yang saya maksud begini, mereka juga diperbudak sangat keras. Tapi bedanya mereka sempat berjamaah, berkomuni, beribadah, menggunakan nafasnya. Mereka jadi mendapat kasih karunia. Jadi Yon, kalau ada oknum ataupun komunitas yang menolak kabar kasih karunia, kabar Injil, dan malah berpaling mencari perintah dan larangan, ketetapan dan ketentuan, taulah kita apa penyebab dari itu semua, apa di belakangnya. Tepat seperti bangsa Israel, yaitu mental perbudakan. Nah, pendeta, kami kan juga beribadah, tapi nggak menyadari ibadah yang sesungguhnya. Itu ibadah yang formalitas. Jadi sama saja persis seperti budak yang tidak bisa membedakan itu semua. Makanya jangan heran, saya mudah mendeteksi orang. Kalau terlalu sulit baginya menerima Injil kasih karunia, udah dijelaskan, tapi dia mengglorifikasi yang lain seperti hukum Taurat, itu pasti ada yang salah dengan ibadahnya. Dia justru berusaha, dia nggak mau menerima sesuatu pemberian Allah yang cuma-cuma, tapi dia ingin menonjolkan usahanya. Itu pasti ada hubungannya dengan nafasnya yang tidak digunakan untuk beribadah, atau ibadahnya sebetulnya adalah ibadah lahiriah. Ibadah lahiriah. Ya. Begitu ya. Baik, pendeta. Jadi saudara juga pasti mendengar ya. Jadi background kenapa bisa lahirnya perjanjian dia tertulis di 2 loh batu itu adalah karena bangsa Israel menolak nih, pendeta. Menolak kasih karunia dari Tuhan. Ya.
Sedangkan generasi sebelumnya, Abraham, Ishak, Yakub, Iya. itu mereka menerima sepihak. Yang sekarang, karena mereka hidup sebagai budak, mereka tidak terbiasa seperti itu mungkin. Iya. Iya. Karena nafas pendek dan begitu berat perbudakan. Iya. Jadi dia pengen dapat take and order. Jadi artinya, lakukan ini biar lebih clear. Iya. Iya. Dan dia bilang, kami akan melakukan hukummu. Jadi Tuhan di-challenge nih pendeta. Di-challenge sama mereka. Dan Tuhan menjawab Betul. dengan Iya. salah satunya itu. Gitu ya. Ion, sering begitu. Fenomena terdapat di Alkitab. Tuhan sering sekali mengikuti frekuensi umatnya. Dia sebetulnya punya rancangan yang terbaik. Makanya kalau kita ketemu istilah sekiranya atau seandainya, Iya. Tuhan betul. selalu ada rancangan di awal. Iya. Tapi mereka nggak mau terima. Tapi Tuhan sering sekali ikuti. Oke, kita ikuti pilihanmu. Akhirnya didapati bahwa pilihan Salah. yang bukan dari Tuhan itu membuat mereka menderita dan sengsara. Jadi Tuhan ketika dia berikan rancangan pertama yang hanya memberikan sesuatu dengan cuma-cuma, mereka tolak. Oke, Tuhan turun frekuensi, dia sesuaikan dengan permintaan mereka. Tapi itulah yang membuat mereka menderita. Nah, di sini nabi-nabi besar menyadari seperti Yeremia, Yehezkiel, Yesaya. Dia tahu bahwa apa yang telah diterima oleh nenek moyang mereka itu justru bukan membawa mereka kepada kedamaian, pembebasan, berkat, justru penderitaan. Nah, mari kita lihat Yeremia 31. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ada sebut perjanjian baru. Kenapa disebut perjanjian baru? Karena ada perjanjian lama. Iya. Nanti apa perjanjian lama itu? Nanti kita lihat. Oke. Ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itulah perjanjian yang lama. Lalu disebutkan lagi. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Oke? Ya. Jadi itulah yang perjanjian yang lama. Yang diberikan kepada nenek moyang mereka. Nenek moyang yang mana? Yang khusus yang dibawa keluar dari tanah Mesir. Perjanjian yang mana? Torah. Khususnya 2 loh batu. Yang diuraikan dalam perintah dan larangan, ketetapan dan ketentuan. Itu perjanjiannya. Perjanjian yang mengikat yang sudah kita baca tadi ayat-ayatnya. Nah, sekarang coba kita lihat. Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Langsung Tuhan mengubah bentuknya 180 derajat. Kalau tadi itu ditulis, digurat oleh jarinya di kedua sisi loh batu, sekarang bukan di loh batu lagi, tapi di loh batin, di hati, di jiwa. Oke? Tuhan menuliskannya. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi mereka mengajar sesamanya dan mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Kenapa disebut pada ayat itu seperti itu? Karena ketika mereka menjadi budak ya oleh bangsa Mesir, itu baik yang kecil maupun yang besar, semuanya kualitas budaknya sama. Nggak pernah ada kita lihat di situ pemandangan karena dia udah lebih tua, lantas dia akan lebih berhikmat dari yang muda. Mental budak nggak begitu. Mental budak nggak ditentukan oleh umurnya. Ya sepatutnya yang lebih tua lebih bijaksana. Nggak ada. Budak itu nggak begitu. Kenapa? Karena tidak ada pendidikan kebenaran buat mereka. Mereka nggak pernah berkontemplasi. Mereka nggak pernah bermeditasi. Mereka nggak pernah merenungkan.
Nggak ada hikmat, nggak ada kebijaksanaan. Itu sebabnya tidak ada inisiatif, tidak ada kreasi, tidak ada inovasi. Semua berdasarkan perintah, larangan, ketetapan, ketentuan. Do, mereka lakukan. Don'ts, mereka nggak lakukan. Do good, get good. Lakukan yang baik, kamu akan dapat yang baik. Do bad, get bad. Jangan lakukan yang buruk, sebab kamu akan mendapat yang buruk. Itulah mental budak. Oke? Tapi di sini nggak perlu lagi. Kenapa? Karena hikmat Allah lewat rohnya mengajar setiap orang, baik kecil maupun besar, baik muda maupun tua. Itulah pelayanan roh kasih karunia. Nah, lebih jelas, coba kita lihat. Kitab Yeremia itu dicaplok penuh sama Rasul Paulus yang paling ngerti kekristenan, yang telah mendirikan jemaat-jemaat Kristen dan telah menulis 13 suratnya. Ya. Dalam kitab Ibrani. Jelas dilihat, bahkan dia tambahkan nanti penegasan. Lihat ya. Ibrani 8 ayat 7 sampai 13. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat. Dahsyat nih, On. Menyakitkan ini sebetulnya kalau kita pikirkan. Karena berbeda dengan apa yang kita telah terima selama ini. Perjanjian yang pertama, apa itu ya? Perjanjian lama, 2 loh batu. Torah. Bercacat. Tidak akan dicari lagi tempat yang kedua. Artinya, ternyata memang ada dan pernah Allah merubahnya. Karena ada istilah kedua. Oke? Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Nah, ini dikutipnya dari Yeremia tadi. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Oke, sekarang kita bedah sedikit. Apa artinya menaruh hukumku dalam akal budi dan menuliskannya dalam hati? Itu berarti sesuatu yang ada di dalam. Berbeda dengan menaruh hukum di batu dan menuliskannya pada sisinya. Hukum ini bertugas jadinya untuk mengontrol tindakan dan perilaku. Ya memang semua sifat hukum di dunia ini, di semua suku, kaum, bangsa, ada hukum yang mengatur mereka. Mengatur apa? Mengatur tindakan dan perilaku, Yon. Di dimensi luar kita. Dia tidak mengatur bagian yang terdalam di diri kita. Apa itu? Yang ada di dalam hati kita. Yang ada pada akal budi kita, pikiran kita. Apa itu? Itulah niat, motivasi, kehendak. Sementara perjanjian baru itu datang untuk menaruh hukumnya, katanya, di dalam akal budi mereka. Artinya sesuatu bekerja mulai dari dalam. Yaitu niat, kehendak, motivasi, keinginan. Menuliskannya dalam hati mereka. Beda kan? Beda jelas dong. Yang satu dimulai dari luar, tapi yang baru. Yang lama mulai dari luar, yang baru dari dalam. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya. Atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar, kecil akan mengenal Tuhan. Akan intim dengan Tuhan. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Kasih karunia. Tidak ditimpakannya sesuai dengan kejahatan mereka. Tidak dijatuhkannya penghukuman sesuai dengan kesalahan mereka. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata tentang perjanjian yang baru. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Mau bilang apa lagi kita kalau udah musnah, kan? Udah berat itu. Artinya Yeremia melihat perjanjian itu adalah perjanjian baru, Neta. Berarti Yeremia mendapat wahyu dari Tuhan bahwa pada waktunya nanti, by the time gitu ya, di masa datang, itu akan ada perjanjian yang baru. Benar ya? Masanya kapan itu?
Perjanjian baru itu, kalau kita mau lihat perjanjian baru dalam kitab suci disebut sebagai darah Kristus. Oke. Perjanjian baru itu adalah ketika Yesus Kristus mengatakan sudah selesai. It is finished. Ya. Jadi perjanjian baru itu, kalau kita baca Lukas 22 ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Darah Yesus adalah perjanjian baru. Tepat setelah dicurahkan, di mana dicurahkan? Di atas kayu salib. Itulah sebabnya teriakan Yesus, tetelestai. It is finished. Selesai. Apa yang selesai? Yang lama. Darahnya itulah yang menjadi perjanjian baru. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikianlah juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Ibrani 9 ayat 15. Karena itu adalah pengantara di satu perjanjian yang baru. Supaya mereka yang telah dipanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jelas ya? Ya. Jadi kematian Yesus. Nah itu sebabnya begini, lebih spesifik lagi. Perjanjian yang baru itu apa? 2 Korintus 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah. Yang hidup bukan pada lolo batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Sedang dikomparasi. Yang pertama dengan yang kedua. Yang lama dengan yang baru. Ayat 6. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Kenapa dikatakan perjanjian yang lama itu mematikan? Pelayanan yang pertama itu mematikan. Tetapi pelayanan yang kedua itu pelayanan roh menghidupkan. Mulai dari dikeluarkan bangsa Israel, Keluaran pasal 13. Ya. Tepat setelah tulah ke-10, mereka keluar. Mereka itu bersungut-sungut, bertengkar, membangkang terus kepada Musa, kepada pemimpin mereka. Ya. Tetapi tidak ada satupun yang kita lihat bangsa itu dihukum, dibunuh, dibinasakan, dimatikan. Gak ada yang mati satupun. Ya. Satupun. Mereka melawan. Sampai akhirnya pada Keluaran pasal 20. Hukum itu datang. Tapi pada Keluaran 20 itu sendiri, tepat setelah hukum itu datang, maka langsung tewas 3.000 orang. Oleh karena mereka didapati menyembah berhala. Sejak saat itu, jangan heran, klik aja kalau di Alkitab elektroniknya. Binasa mati, binasa mati. Ya. Itu tepat setelah Keluaran 20 semuanya. Sebelumnya nggak ada? Sebelumnya tidak ada. Satupun ayat tidak ada. Dan memang akhirnya Paulus menulis nanti dalam kitab Roma dan kitab Galatia bahwa hukum Taurat itu meneguhkan penghukuman kepada siapapun yang membangkang. Penghukuman itu nggak main-main, kematian. Dia adalah sengat maut. Ya. Dia adalah kuasa dosa. Itulah tugasnya dia. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Hukum Taurat itu benar, tapi tidak dapat membenarkan. Nah, pada saat ini, di manakah kita harus menjadi pegangan kita? Artinya, kita pegangan kita adalah pelayanan roh. Pelayanan roh. Roh. Karena inilah produk dari sesembahan kita, penebus kita, Mesias kita. Jadi bukan pelayanan daging, pelayanan roh. Yaitu rohnya, roh kebenaran, roh Kristus. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan kita. Pelayanan roh ini juga akan membuat kita bertumbuh. Pelayanan roh ini akan membuat kita berhikmat. Jelas banyak itu. Kasih karunia. Pelayanan roh itu sama dengan pelayanan kasih karunia. Jadi itu kiblat kita. Itu yang kita glorifikasi. Itu yang kita panggil dan kita undang ke dalam kehidupan ini. Itu yang kita afirmasi. Untuk menggenapi segala sesuatunya di dalam janji dan pengharapan kita.
Nggak ada yang lain. Jangan yang lain. Ya. Karena memang kalau kita baca dalam Roma pasal 7, itu ditulis di sana, arti hukum Taurat, baca baik-baik itu. Kalau kita baca baik-baik, kita baca bagian akhir pun sudah cukup. Ya. Ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Tahu maksudnya ini, Yon? Ya, gimana? Kedagingan kita sudah terkurung sejak nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa. Semua yang dilahirkannya menjadi manusia berdosa. Kedagingan kita, darah dan daging kita ini sudah terjual dalam kuasa dosa. Sejak nenek moyang kita. Itu sebabnya Daud, pemazmur, menulis berulang-ulang bahwa aku lahir dan diperanakkan di dalam dosa. Ya. Artinya, dia nggak berbuat dosa saja dan tidak memikirkan dosa, tidak meniatkan dosa, tidak berbuat dosa dalam tindakan, tidak berbuat dosa dalam niatan, dia tetap orang berdosa. Paham ya? Paham. Artinya kenapa Daud bilang begini? Aku masih dalam kandungan saja. Janin berarti. Janin itu disebut manusia berdosa. Karena akar dosanya itu menjalar terus sampai kepada keturunan. Itu yang Galatia pasal 5 katakan, Paulus menulisnya di situ, bahwa kejatuhan Adam itu terus merambat sampai kepada seluruh keturunannya. Ketika janin itu lahir sebagai bayi, baru umur sehari pun, dia disebut sebagai manusia berdosa. Walaupun dia belum melakukan dosa dalam perbuatannya, belum memikirkan dosa dalam niatannya, dia sudah terjebak. Itulah sebabnya begini. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Betul, hukum Taurat itu baik. Ya. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Dia tahu hukum Taurat itu memerintah yang baik dan melarang yang jahat. Tetapi dosa yang ada di dalam dia katanya, keberdosaan itu, itulah keberdosaan yang dibawa turun-temurun dari riwayat Adam, manusia pertama. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat yang baik. Itulah kalau darah dan daging sifatnya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki itu yang baik, yang aku perbuat. Bayangin. Sebab bukan apa yang ku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak ku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Pernah nggak kita mengalami itu? Kita tahu yang baik. Ya. Kita juga ingin sekali melakukan yang baik. Tapi pada akhirnya, kita melakukan yang jahat. Dan mengingini pula yang jahat. Coba bayangkan. Jadi aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya. Tetapi, Yon, dosa yang diam di dalam aku. Kenapa bisa begitu? Kalau ditanya, kenapa gitu ya kita ya, manusia ini? Kita tahu yang baik, tapi bukan yang baik yang kita ingini. Nah sekarang perhatikan ayat 24. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tubuh maut itu tadi akibat dari dosa. Intinya, siapa yang sanggup melepaskan aku dari dosa ini? Apa yang bisa melepaskan aku dari dosa ini? Orang selalu bilang, oh kamu harus gunakan hukum Taurat. Karena hukum Taurat sanggup mengatasi dosa. Ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Dijawab di sana tadi, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dijawab, aku manusia celaka. Siapa yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dijawab, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kenapa nggak disebut di sini hukum Taurat yang bisa melepaskan kita dari tubuh celaka, dari dosa? Kita baca pasal 8. Nih, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ayat 1, ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sekali lagi saya baca. Roh yang memberi hidup telah melepaskan atau memerdekakan kita di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Itu jelas satu, ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat,
karena tak berdaya oleh daging. Kalah oleh keinginan daging. Jadi kalau ada orang yang bilang hukum Taurat bisa mengalahkan keinginan daging, dia nggak ngerti. Sorry to say. Alkitab jelas. Nanti saya tunjukkan lagi ayat yang lain. Hukum Taurat itu derajatnya di bawah keinginan daging. Artinya keinginan daging lebih berkuasa daripada hukum Taurat. Jadi keinginan Daud lebih powerful. Lebih powerful Dibanding hukum Taurat sendiri. Iya nyata. Ini nanti kita lihat ya. Saya baca sampai tuntas. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat? Karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging. Yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Justru daging Yesus Kristus itu berguna untuk sebagai objek penghukuman dari hukum Taurat. Ya. Dia nggak bisa mengubah kedagingan itu menjadi roh. Dia hanya bisa menghukumnya. Nah sekarang kita lihat. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut roh. Roma 8 ayat 7. Yon. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi siapa bilang the law has a power to cure sin? Siapa yang ngomong itu? Di mana ayatnya? Di mana dalilnya? Kapan Yesus mengatakan itu? Kapan murid-muridnya ngomong begitu? Kapan Rasul Paulus bilang begitu? Ini jelas nih. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia, itu maksudnya keinginan daging, tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Oke. Coba bilang. Jelaskan ayat 7-nya. Iya. Gak mungkin bagi hukum Taurat sanggup menguasai atau menyembuhkan kedagingan kita. Sampai kapan pun? Sampai kapan pun. Karena dia nggak memperbaiki daging. Justru menghancurkan daging. Menghukum. Dia itu terminator. Dia itu penghancur daging. Oke. Jadi amarah semesta yang meluap-luap, amarah dari, ya kita sebut amarah Allah, itu harus ditumpahkan kepada daging, darah dan daging. Karena dari darah daging ini, jalur dosa itu datang. Roma 8 ayat 9 nih. Kita teruskan. Tapi kamu, ini solusinya. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 10 dan 11. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tapi roh adalah kehidupan oleh kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jelas ya? Ya. Jadi rohnya yang lebih powerful, yang sanggup mengatasi keinginan daging. Siapa bilang keinginan daging bisa diatasi oleh hukum Taurat? Nggak bisa. Ini ayatnya. Kita mau bilang apa? Masa kita lebih berlisensi daripada Paulus? Luar biasa, Pendeta. Artinya kita mendapat banyak pengertian lebih deep lagi mengenai, ya mungkin banyak orang lah Pendeta merasa bahwa keinginan daging bisa dikalahkan oleh hukum Taurat. Kita melakukan the law itu untuk menguburkan keinginan daging. Tapi ternyata keinginan daging kita mengatasi itu. Karena tubuh kita fana katanya. Jadi oleh karena itu harus ada sesuatu yang lebih besar untuk mengalahkan itu semua. Dan itu adalah roh. Gitu ya. Ada dua kenyataan yang kita bisa simpulkan di situ. Dan kesimpulan kita nanti itu sesuai dengan kitab suci. Yang pertama, itu kan jelas dibuat berbeda. Bahwa hukum Taurat itu dibuat berbeda dengan pelayanan roh. Oke. Bahkan hukum Taurat itu dibuat berbeda dengan pribadi Yesus Kristus. Betul nggak? Kalau Yesus Kristus sama dengan hukum Taurat, maka untuk mengatasi keinginan daging itu kan bisa ditulis. Hukum Taurat bisa mengatasinya, kan gitu kan? Tapi ditulis gini, nggak sanggup dia, nggak berkuasa dia. Tapi katanya yang berkuasa hanya Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus dan hukum Taurat berbeda. Siapa bilang sama? Yohanes 10 sudah bilang, Yohanes 1:17. Hukum Taurat oleh Musa, tapi kasih karunia oleh Yesus Kristus. Ya kan? Sengaja. Itu realita yang pertama. Realita yang kedua, bahwa memang
Pelayanan roh itu adalah produk dari Yesus Kristus. Itu ultimate-nya. Artinya Yesus bilang begini, potensimu untuk mengalahkan dosa ada di dalam dirimu. Yaitu rohku yang telah kutitipkan sejak semula. Ada di dalammu, bukan di luar dirimu. Makanya disebut pelayanan roh. Karena roh yang sanggup bisa menembus di kedalaman batin dan jiwa. Bahkan katanya di sini, sampai dosa turunan yang menjalar, dia sanggup mengatasinya. Hukum Taurat, maaf, hanya untuk perbuatan dan tindakan pun, dia belum tentu bisa. Sebab kalau nggak tertulis dengan jelas, detil, hurufiah, literal, dia tidak bisa hukum itu. Kalau nggak ada ditulis jelas pelanggaran itu, seperti yang ditulis oleh hukum Taurat, tidak bisa hukum Taurat menghukum tindakan itu. Makanya, di dalam persidangan-persidangan hukum, kalau nggak ada bunyinya telak gitu, mutlak, letterlek, tanpa tafsir abstrak, konkret, tidak seorang pun dapat dihukum. Artinya dia yang khusus untuk mengontrol perbuatan dan hukum, belum tentu dia bisa, hukum Taurat itu bisa menghukum semua tindakan. Itulah kelemahan. Dan dia memang khusus hanya untuk menghukum. Dia tidak sanggup memperbaiki kesalahan. Dia tidak sanggup membuat orang menjadi benar. Dia tidak sanggup membuat orang menjadi baik. Dia tidak sanggup apalagi membuat orang menjadi suci. Dan menyelamatkan juga nggak bisa. Itu masih saya bicarakan hidup di dunia. Belum lagi hidup abadi setelah kematian. Udah jelas bukan urusan hukum Taurat. Di situ kekeliruan banyak orang yang mengglorifikasi hukum sebagai medicine to cure. Nggak bisa. Sebagai obat penyembuh dosa. Nggak bisa. Penyembuh dosa cuma satu. Yesus Kristus itu sendiri. Melalui rohnya yang ada di dalam kita. Ya, baik pendeta. Nah, sekarang apa hubungannya dengan bangsa-bangsa ya? Dengan bangsa-bangsa, oke. Bangsa Israel menjadi eksklusif. Kamu tahu penyebab Israel menjadi eksklusif? Dia merasa jauh lebih tinggi dari seluruh bangsa-bangsa. Oke. Apa? Sombong lah gitu ya. Ya, apa penyebabnya? Hukum Taurat. Hukum Taurat. Itu. Inilah penyebabnya eksklusivitas bangsa Israel. Dia punya hukum Taurat, dia punya bait suci yang menyimpan seluruh hukum Taurat. Tidak ada lagi kebanggaan karena soal nabi ada di mana-mana. Nabi dari media ada Bileam. Nabi dari bangsa lain ada. Tapi dia punya hukum Taurat. Inilah yang paling dipuja-puja oleh bangsa Israel. Itulah sebabnya mereka punya imam yang mengantarai mereka kepada Tuhan dengan seperangkat semua aturan, perintah, ketetapan, larangan, seremonialnya. Tapi tepat setelah Yesus mencurahkan darahnya, menutup matanya dan menghembuskan nafas terakhirnya, sambil mengerang dengan mengucapkan tetelestai, maka gempa bumi terjadi. Di bait suci, di menit yang sama, di detik yang sama, terkoyaklah tirai di bait suci. Dari atas ke bawah. Semua kita tahu itu pertanda dari Tuhan. Pernyataan jelas dari Tuhan. Stop semua pelayanan perantaraan. Stop seluruh perayaan ini. Stop semua perintah larangan hukum Taurat, ketetapan dan ketentuan di bait suci ini. Karena lambang semua itu telah bertemu menjadi wujud di kayu salib. Maka dia berbicara kepada semua suku, kaum, dan bangsa. Kamulah imamat yang rajani. Iya. Bangsa yang terpilih, milik kepunyaan Allah. Bukan Israel lagi, karena mereka telah memegang perjanjian yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka ketika keluar dari tanah Mesir. Tapi mereka terus mengingkarinya dari mulai nenek moyang mereka sampai pada detik kematian anakku. Maka semua itu menjadi perjanjian yang lama, yang telah bercacat dan telah usang dan telah tiba pada kemusnahannya. Ya. Kepadamu kuberilah perjanjian kasih karunia kembali. Kepada siapa? Kepada semua suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Itulah sebabnya kita sekarang yang bukan orang Yahudi, yang bukan orang Israel, menerima kasih karunia Allah. Karena Israel telah membuangnya. Israel telah membuangnya sebagai bangsa. Kesini sebetulnya arah pelajaran kita tentang bangsa-bangsa. Supaya kita makin menyadari pemulihan hak yang kita terima dari nenek moyang kita. Yaitu hak menerima kasih karunia. Meskipun kita bukan bangsa Yahudi ataupun Israel. Sebab begini kata Rasul Paulus. Roma 10:19-20. Tapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat,
dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Apa ini artinya? Kasih karunia diberikan kepada semua bangsa-bangsa. Sengaja katanya Tuhan berkati bangsa-bangsa lain supaya membuat Israel cemburu. Karena mereka dipilih bukan berdasarkan kebaikan mereka, tapi semata-mata kasih karunia mereka. Kasih karunia Allah kepada mereka. Mereka sama buruknya dengan bangsa-bangsa lain. Penyembah berhala, tegar tengkuk, bebal, pembangkang, berzina, membunuh. Semua kejahatan dilakukan. Tapi Allah memilih mereka. Tapi pilihan Allah tidak mereka hargai, tidak mereka sambut. Maka pilihan kasih karunia itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Goyim, bangsa yang dikafirkan oleh bangsa Israel. Siapa itu? Kitalah. Kita telah dicangkokkan kepada pohon kehidupan itu yang seharusnya milik orang Israel. Roma 11 ayat 13 sampai 14. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kamu sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Jadi bagi orang-orang Kristen yang suka mengglorifikasi Israel, Yudaisme dalam hidupnya, dalam kekristenannya, hanya karena sekarang Israel bertempur dengan Filistin, terus kita ikut-ikut membela Israel. Nggak ada. Mereka memang dibiarkan Tuhan sengaja dihancurkan oleh bangsa-bangsa lain bahkan. Supaya apa? Memberi kesempatan bagi kita menerima kasih karunia-Nya. Coba bayangkan di pasal 10 ayat 20 tadi. Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Itulah bangsa-bangsa lain. Datang Tuhan tanpa diminta. Datang Tuhan tanpa dicari. Diberikannya kepada kita. Datang ke Kristenan sekarang mengglorifikasi Israel. No. Yesus Kristus bukan milik orang Israel. Terakhir, Roma 11 ayat 5 sampai 6. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal satu sisa. Menurut pilihan kasih karunia. Lihat ya. Iya. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Berbahagialah kita. Imamat yang rajani, bangsa yang terpilih. Kita telah menerima kasih karunia Allah. Amin. Kita dicangkokkan bukan karena darah dan daging. Kita diperanakan bukan karena keturunan. Tapi karena roh Allah. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Semuanya itu adalah kisah kasih karunia. Betapa dahsyatnya Allah kita. Saya menikmati sang kasih karunia. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Amin. Baik. Ya, tidak terasa ternyata sudah lebih dari sejam lebih sedikit membahas ini. Saudara, saya mau sedikit ambil kesimpulan yang tadi dipaparkan. Banyak banget hal yang menjadi nutrisi lah buat saudara. Bahwa di bangsa-bangsa pelajaran di meditasi Alkitab hari dibahas bagaimana silsilah bahwa kasih karunia Tuhan itu dilepaskan sudah dari zaman Adam. Dan bahkan dia mendengar kabar baik. Sampai lanjut ke bangsa Israel. Tapi dengan bangsa Israel men-challenge Tuhan. Berikan hukum-Mu Tuhan. Jadi bangsa Israel mau mencoba melakukan hukum Tuhan. Pakai kekuatannya. Dan hasilnya gagal. Oleh karena itu hukum Taurat langsung berfungsi. Efektif untuk membunuh ketika dia dua loh batu itu diberikan. Dan ketika diberikan itu artinya bangsa Israel janji Tuhan tetap ada ya pendeta. Bahwa akhirnya lewat Yeremia bahwa aku akan mengadakan perjanjian baru. Dan inilah yang menjadi pedoman kita sampai. Dan perjanjian itu ada di loh batin. Di sini pendeta. Dalam loh batin. Ini yang harus menjadi concern saudara. Dan juga kita. Bahwa kita melihat bangsa ini adalah ujungnya adalah Tuhan ingin memakai saudara dan di saya untuk hukum yang tertulis bukan lagi di dua buah loh batu, tapi di dua loh batu. Baik,
Pendeta boleh sekalian kesimpulan sedikit dan juga closing dalam doa ya. Terima kasih, kita telah belajar sesuatu yang luar biasa. Bangsa-bangsa, jangan pernah belajar yang lain dari ide tentang bangsa-bangsa ini. Iya. Kita belajar bagaimana dalam konsep yang berfokus kepada kasih karunia. Bangsa Israel telah gagal untuk meneruskan panggilan kasih karunia. Iya. Tapi beruntung mereka gagal. Supaya bangsa-bangsa lain, kita orang kafir ini, kita bangsa goyim ini, menerima kasih karunia yang sempurna. Kita pun bisa menikmati pengorbanan sang kasih karunia, yaitu Yesus Kristus. Banggalah menjadi bangsa-bangsa lain. Karena kita adalah imam yang rajani, bangsa yang terpilih. Tuhan memberkati, kita berdoa. Karena Engkau telah memilih kami, bukan karena kebaikan kami. Bukan pula karena usaha kami. Bukan karena kami mencarimu. Bukan karena kami datang kepadamu. Tapi karena Allah menjemput kami dengan kasih sayang-Mu yang abadi. Memeluk kami. Itu sebabnya. Tidak ada nyanyian lain yang lebih indah selain nyanyian tentang kasih karunia Allah. Mari Tuhan, segarkan kami terus dengan janji-Mu ini. Kami akan nikmati hidup dengan percaya kasih karunia-Mu sepenuhnya. Dan Kau akan kembali mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Kami hanya percaya. Maka percaya kami akan mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Amin, haleluya. Baik, terima kasih saudara. Baik saudara, apabila saudara ingin belajar Alkitab lebih lagi, ingin didoakan, atau ingin konseling dan dikunjungi oleh pendeta Manutun, saudara bisa chat di tampilan nomor WA yang muncul di layar kaca saudara. Pesan dari kita adalah tetaplah hidup di dalam kasih karunia Allah dan bukan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati dan sampai jumpa di perjumpaan pembelajaran meditasi Alkitab selanjutnya di minggu depan, dan Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya.